Kamu pernah belanja banyak terus bilang ke diri sendiri ini self-reward? Padahal sebenarnya kamu cuma impulsif? Yap, otak kita sering bohong soal ini. Self-reward itu bukan hal buruk. Psikologi bahkan membuktikan bahwa sistem reward memperkuat kebiasaan positif lewat dopamin yang dilepaskan otak kita. Konsepnya simple. Kamu kerja keras, dapat reward, terus semangat lagi buat kerja keras. Ini siklus yang sehat kalau dilakukan dengan benar. Masalahnya, banyak yang pakai label self-reward buat membenarkan pengeluaran yang sebenarnya impulsif. Otak kita jago banget bikin alasan yang kedengarannya masuk akal. Ada fenomena namanya hedonic adaptation. Semakin sering kamu reward diri dengan hal besar, semakin tinggi threshold kepuasanmu, dan kamu butuh lebih banyak lagi buat merasa puas. Data bilang 69% anak muda Indonesia tidak punya dana darurat. Salah satu faktornya, pengeluaran lifestyle yang tidak terstruktur, termasuk self-reward yang tidak punya batas jelas. Formula paling simple, alokasikan maksimal 10% dari take-home pay kamu setiap bulan sebagai fun money. Dan self-reward hanya boleh diambil dari situ. Tapi ada yang lebih penting dari batasnya. Self-reward terbaik bukan yang paling mahal. Riset menunjukkan pengalaman yang bermakna secara personal jauh lebih memuaskan daripada barang mewah. Dan ada satu rahasia lagi, menunda reward justru bikin kepuasannya lebih besar. Delayed gratification bukan siksaan, itu strategi psikologis yang sudah terbukti meningkatkan kepuasan jangka panjang. Jadi 3 aturannya, 1. Punya batas budget yang jelas. 2. Reward hanya untuk pencapaian nyata. 3. Pilih yang meaningful buat kamu, bukan yang paling mahal. Kamu layak dapat reward. Kerja kerasmu nyata. Tapi cara kamu menghargai diri sendiri yang menentukan apakah hidupmu makin baik atau cuma rekening yang makin tipis. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, subscribe sekarang, karena setiap minggu ada konten finansial dan self-improvement yang bisa bikin hidupmu lebih cerdas dan lebih bahagia.